dua orang tua, cewek cowok ya pasti kan. Pasti orang tua cewek cowok lah, nggak mungkin cowok cowok atau cewek cewek kan, nggak mungkin. Halo Mas Riko. Halo. Ya, jadi gini Mas. Akhir-akhir ini tuh lagi kenceng banget berita soal perselingkuhan. Nah, Mm-mm. kan yang diberitakan adalah sepak bola dan Telegram. Nah, dari followers LinkedIn itu banyak juga nih yang merasakan keresahan yang sama. Kalau menurut Mas Riko, gimana sih kita untuk mencegah masalah perselingkuhan dan juga menghadapi kasus perselingkuhan seperti ini? Nah, Mas Riko Mm-mm. ini gimana ya? Oke, nah, jadi sebelum kita membahas solusi, jadi ada lebih baiknya kalau kita membahas penyebabnya terlebih dahulu. Jadi penyebabnya ya karena kita ada samskara terkait kasus tersebut. Contohnya, yang paling ketika terjadi perselingkuhan ya kemungkinan samskaranya adalah rasa tersakiti atau rasa dikhianati. Jadi ketika mungkin waktu kecil kita pernah disakiti oleh orang tua atau saudara dan kemudian kita mengalami emosi yang tidak nyaman, sangat-sangat tidak nyaman. Nah, karena tidak nyaman, akhirnya kita pendam. Kemudian pendaman itu terus bertumbuh, terus berkembang, terus tersimpan, dan berulang-ulang terjadi di dalam case yang mirip. Dan ketika itu terjadi terus-menerus, akhirnya terjadilah case yang terjadi yaitu perselingkuhan. Halo? Aman? Aman, aman. Langsung lanjut Nah, aja, Mas. oke. Aman, Mas. Oke, nah, kita kan tahu kalau bahwa case-nya itu terbentuk akibat atau tertarik akibat adanya samskara yang hampir mirip rasanya dengan rasa yang muncul ketika kalian diselingkuhin. Atau kalau kita mau membahas lebih dalam, ya kemungkinan ibu atau bapak kalian mungkin punya trauma yang case-nya mirip-mirip dan kemudian terjadi mekanisme epigenetika, kemudian terwariskan ke DNA kalian masing-masing. Kemudian dari pendidikan bahkan pendidikan orang tua, pendidikan sekitar juga mampu mencetak nilai-nilai dan kemudian mewujudkan atau membentuk identitas kita sehingga terbentuklah identitas diri yang tersakiti atau diri yang dikhianati. Nah, dari identitas tersebut akhirnya berkembanglah menjadi case-case yang serupa. Mungkin seperti diselingkuhi atau mungkin kalau cewek ya KDRT atau mungkin case-case tertipu dan lain-lain. Jadi case-nya bisa macam-macam, tapi identitasnya biasanya sama. Diri yang tidak layak atau diri yang tersakiti. Nah, ketika kita tahu penyebabnya, kalau itu penyebabnya adalah identitas kita sendiri dan kemudian akibat dari adanya samskara juga, maka ya solusinya ya bisa dari pendaman emosinya, disadari apa adanya, dibiarkan muncul apa adanya, kemudian ya lenyap sendiri, perasaannya runtuh dan pelan-pelan identitasnya juga runtuh. Nah, ketika identitasnya runtuh, otomatis identitasnya ganti sendiri dan kemudian frame kejadiannya juga akan bergeser dengan sendirinya. Jadi kalau kita kasih contoh lah, misal waktu kecil, misal ya, ini misal dua orang tua cewek cowok ya pasti kan, pasti orang tua cewek cowok lah, nggak mungkin cowok cowok atau cewek cewek kan, nggak mungkin. Jadi ketika ada dua insan manusia cewek dan cowok, kemudian mereka berhubungan seks dan kemudian hamil dan hamilnya di luar nikah, kemudian setelah bukan hamilnya di luar nikah, keliru keliru. Jadi ketika udah menikah, kemudian hamil, nah kemudian suaminya selingkuh. Nah, kemudian si ibu akhirnya sakit hati. Dan secara tanpa sadar dia menyalahkan anaknya. Oh, ini gara-gara anakku ini yang tak kandung akhirnya suamiku lari ke perempuan lain karena aku nggak bisa melayani dia lagi secara seksual. Nah, akhirnya terbentuklah nilai-nilai di kepala si ibu. Nah, kemudian perasaan yang dia alami juga terwariskan melalui saluran plasentanya menuju embrio si bayi. Nah, kemudian ketika si bayi lahir, akhirnya juga mengalami didikan yang hampir serupa. Didikan yang mungkin ibunya tidak begitu mencintainya, tidak begitu memberinya kasih, dan lain-lain. Nah, kemudian secara perlahan terbentuklah identitas diri yang tidak dikasihi atau diri yang tidak merupakan bagian dari keluarga tersebut. Jadi diri yang tidak diharapkan. Nah, kemudian ketika identitas itu tumbuh dan berkembang melalui frame-frame kehidupan, melalui
tahun per tahun, sepanjang hidupnya, kemudian ketika dewasa mungkin dia mengalami kasus perselingkuhan. Walaupun ketika diselingkuhi akhirnya dia cerai, kemudian dia menemukan pasangan baru, case yang sama hampir pasti akan terjadi karena identitasnya belum runtuh. Jadi lari bukanlah solusi dan ganti pasangan juga belum tentu sebuah solusi. Jadi solusi yang paling penting atau yang paling utama adalah meruntuhkan identitasnya terlebih dahulu. Setelah identitasnya runtuh, bebas. Nanti akan ngeflow sendiri frame-nya. Entah tiba-tiba bisa atau menyatu lagi dan suaminya berubah karakter. Atau istrinya berubah karakter. Jadi seperti itu. Oke Mas, tapi kan ini terkadang terjadi karena faktor-faktor di luar lingkungan kita. Contoh itu kayak misal si suami atau istri itu harus kerja di luar kota atau di luar negeri. Nah, atau tidak itu ada kan orang ketiga. Nah, itu masih bingung nih Mas cara mengatasinya. Bagaimana kita ngasih barrier lah orang-orang yang kira mau masuk ke kehidupan kita. Itu kayak gimana ya? Oke, jadi misal gini. Jadi realita kehidupan kita, entah itu hubungan kita sama pasangan, sama teman, sama rekan kerja, dan seluruh interaksi kita dengan sekitar, itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Atau lebih jelasnya cerminan dari identitas kita. Misal pertanyaannya gini, misal Mas Daniel baru bangun tidur, kemudian Mas Daniel bercermin. Nah di cermin rambutnya Mas Daniel berantakan. Yang dibenerin rambutnya Mas Daniel atau cerminnya. Rambut saya. Ya kan, ya sama. Jadi ketika identitas kita dirinya tidak layak, otomatis sekitar itu akan mewujudkan kehidupan yang membuat kita semakin tidak layak dan menegaskan bahwa identitas ini benar. Karena identitas itu harus terus bertahan hidup. Ketika dia disadari sebagai fiksi, ya kita hadir sebagai kesadaran. Dan dia tidak bisa bertahan dan seakan-akan dia tetap hidup. Dia nggak bisa. Ketika kita sadari, ya dia disadari sebagai fiksi. Dan akhirnya runtuh, lenyap, dan kemudian frame-nya ganti karena identitasnya ganti. Jadi sama. Jadi ketika cerminannya itu buruk, ya berarti identitas kita adalah masalahnya. Berarti identitas kita juga cenderung buruk. Jadi ketika case-nya diselingkuhin, berarti identitas kita adalah yang salah, bukan orangnya. Oke? Bukan pasangan kita, tapi identitas kita yang salah berarti. Ya sama. Jadi ketika Mas Daniel tadi bercermin, rambutnya digaca berantakan, kita kan nggak mungkin nyalain cerminnya. Nggak mungkin nyalain refleksi yang ada di dalam cermin. Kita cuma bisa bertanggung jawab dan nyalain diri kita sendiri atau identitas kita. Dan kemudian kita introspeksi, disadari seluruh perasaannya yang menyebabkan pondasi struktur identitas tersebut. Kemudian ketika disadari strukturnya pecah atau runtuh dan kemudian identitasnya akan ganti dengan sendirinya. Jadi itu adalah bagian yang paling penting. Namun ketika kita misal case-nya diselingkuhin kemudian kita nyalain pasangan kita ya nggak ada solusinya. Karena kita mengkambing hitamkan kehidupan kita ke orang lain. Kita tidak bertanggung jawab terhadap realita kita sendiri. Akhirnya kita berposisi sebagai victim atau korban. Ya maka ya nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Akhirnya kita jatuh ke dalam rasa apatis. Jadi itu. Jadi hal poin pertama yang paling penting adalah mengambil tanggung jawab atas realita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu buruk ataupun baik. Eee, Kalau aku ini sih dari sisi ceweknya nih, misalkan kayak dia tuh saat menjalani hubungan sebelum menikah tuh dia ada ketakutan gitu, nanti kalau misalkan aku nikah sama dia, dia bakal selingkuh nggak ya? Terus dia nanti bakal mengkhianati cinta aku nggak ya kalau misalkan aku memberikan semua rasa cintanya gitu. Soalnya kalau aku lihat dari case-nya si Arhan ini, kan si ceweknya selingkuh sama, eee, pacarnya influencer yang satunya. Nah, dia tuh kayak, apa ya, kayak traumanya tuh yang dia gembor-gemborin akhirnya terjadi dalam, kehidupan nyata dia gitu, meskipun dia udah nikah dan udah punya pacar lagi gitu. Jadi kan ini case-nya ada 2 nih, cewek cowok. Nah, si ceweknya aku lihat dari sudut pandang si ceweknya gitu, dia tuh kayak ketakutan yang dia tanamkan
tuh terjadi gitu, itu sebenarnya memang itu dari pikiran dia terus akhirnya terwujud di kehidupan aslinya atau memang gimana, Mas? Ya, jadi kalau dari penjabaran AMI kan berarti kita tahu kalau si cewek ini ada rasa ketakutan. Nah, rasa Iya. ketakutan dan pemikiran ketakutan ini kan rasanya mungkin takut. Nah, pikirannya mungkin ada 1000, suaranya ada 1000, dan tipenya adalah tipe suara ketakutan. Dan keduanya entah itu perasaan ataupun pemikiran adalah bentuk ekspresi dari identitas. Jadi kalau identitasnya diri yang tidak layak, ya perasaannya juga terkait dengan ketidaklayakan, terkait juga dengan pemikiran yang merasa tidak layak, berupa suara-suara yang mengganggu, terkesan mengganggu. Jadi kalau identitasnya udah selesai, ya pemikiran dan perasaannya akan berganti dengan sendirinya. Jadi pemikiran dan perasaan tidak perlu dilawan, karena dia hanya sebatas sebuah ekspresi dari keberadaan identitas yang bersangkutan. Jadi solusinya perasaannya disadari apa adanya. Kemudian struktur identitasnya akan runtuh dengan sendirinya. Berarti kalau misalkan si cewek ini belum menyadari ketakutannya dan rasa tidak layaknya itu akan terus berulang gitu, Mas. Kejadiannya meskipun ganti suami ataupun ganti laki-laki, misalkan statusnya hanya pacaran gitu. Nah, itu kan udah berulang kan? Sama suaminya yang Iya. dulu kan juga kasusnya sama. Berulang kan? Nah, karena Iya. ketakutannya belum dihadapi apa adanya. Tapi mungkin dia lari dengan cara menghindar, mungkin dengan meditasi, belanja, apapun caranya. Kalau itu adalah cara untuk menghindar, ya semakin menegaskan bahwa identitasnya nyata. Misal ginilah, misal si Ami lah contohnya. Misal si Ami ini misal identitasnya adalah diri yang merasa tidak layak. Nah, diri yang tidak layak ini ekspresinya, perasaannya nggak enak nih, nggak nyaman di dada. Kemudian suara-suara di kepala juga mungkin membandingkan dirinya Ami sama orang lain, terus aku kok jelek banget, kayak gitu-gitulah. Nah, ketika Ami berusaha menghindar dari suara-suara itu, melawan suara-suara itu, kemudian berusaha lari dari perasaannya, otomatis secara tanpa sadar Ami kan berarti semakin menegaskan kalau identitas yang Ami pegang itu kan berarti nyata kan, berarti benar kan. Semakin dilawan berarti Ami itu secara tanpa sadar memang kayak semacam ngomong ke diri sendiri, oh berarti identitas diri yang tidak layak ini ya memang benar, memang aku. Nah, ketika kita tidak melawan, tidak bereaksi terhadap perasaan dan pikiran kita yang adalah ekspresi dari identitas tersebut, ya identitasnya pelan-pelan akan runtuh dan kemudian berganti frame. Ganti identitas, kemudian ganti frame. Oke. Makasih Mas Riko. Sama-sama. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 082231034524.